Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan tunjina ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Insyaallah Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian kita dengan tajuk atau judul Fiqhus Syiyam. Fikih tentang puasa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan untuk bertemu pada malam hari ini. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita lanjut Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Istikhrajul ahkam, kita keluarkan beberapa hukum dari ayat yang telah kita bacakan tadi. Ayat yang saya bacakan tadi yaitu surat Al-Baqarah itu berkaitan dengan di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Itu sesuai dengan surat Al-Qadar, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada pada malam Lailatul Qadar. Ya. Itu menurut tafsir dari ayat Al-Quran bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bahwa pada bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Dikuatkan dengan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskannya juga di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sungguh kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Ya. Malam yang diberkahi dimaksud di sini itu adalah malam turunnya Al-Quran, juga disebut sebagai malam Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Itu penjelasan dari malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan.
Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 41. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya kepada hamba kami, dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang ini ketika perang Badar, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Demikian juga kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan. Artinya ternyata pada 17 Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Nah, bagaimana kita mengittifakkan atau bagaimana kita menggabungkan antara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dalam hadis Rasulullah, malam Lailatul Qadar itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sementara pada surat Al-Anfal ayat 41 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu pada Yaumul Furqan, hari di mana pembeda antara kaum muslimin dan kaum musyrikin ketika perang Badar. Nah, pada 17 Ramadan. Ternyata para ulama menjelaskan, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwasannya pada bulan atau pada 17 Ramadan itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar pada 17 Ramadan itu, dan itu tidak terjadi atau tidak terulang selain ketika masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Lailatul Qadar yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang diberitahu oleh Rasulullah untuk kita itu adalah 10 malam terakhir. Adapun 17 Ramadan yang disebut sebagai malam turunnya Al-Qur'an itu juga disebut malam Lailatul Qadar, tetapi itu hanya kekhususan dan itu tidak terjadi lagi sekarang. Nah, ini berarti bahwa Lailatul Qadar pada 17 Ramadan ini sudah dinasakh. Artinya itu khusus ya. Ada dalam ilmu ushul fikih disebut dengan nasakh ya. Naskhul ya, kita bisunnah, bahwasanya ada dihapusnya ya, bukan hapus ayat Al-Qur'annya, tetapi hapus dari segi maknanya, bahwasannya 17 Ramadan sebagai malam Lailatul Qadar yang di mana Allah menurunkan Al-Qur'an itu hanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika perang Badar, perang antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Ini penjelasannya. Yang pertama, ditetapkan terjadinya pada 17 Ramadan yang hanya sekali terjadi dan tidak akan terulang lagi. Itu penjelasan para ulama berkaitan dengan malam Lailatul Qadar pada 17 Ramadan dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita sambung, kita ambil ayat yang berkaitan dengan hukum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Makna syahida di situ ya, kalau dalam terjemahannya yang kita terjemahkan di dalam tafsir Indonesia itu disebut faman syahida minkum syahra, barang siapa yang kalian itu berada di tempat pada datangnya saat Ramadan ya, faman syahida minkumus syahra. Ternyata makna syahida di sini yang pertama adalah hadoro, yang bermaksud adalah berada di tempat, tidak berpergian keluar. Ketika kita menyaksikan bulan, di mana bulan sabit itu sudah muncul untuk sebagai tanda munculnya bulan Ramadan, dan kita berada di tempat kediaman kita, di kampung kita, di negeri kita, falyasum, maka hendaklah kalian berpuasa. Faman syahida minkum, siapa yang diantara kalian berada di tempat ya, ketika datangnya bulan sabit atau yang menandakan bulan Ramadan itu, maka hendaklah kalian berpuasa. Yang kedua, berarti alima, dia mengetahui. Artinya di sini apa maksudnya? Barang siapa yang mengetahui adanya bulan sabit atau hilal, tanda kedatangannya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa ya. Yang ketiga,
bermakna syahida di sini adalah saksi, menyaksikan, melihat. Ya. Di sini artinya memberikan kesaksian dalam arti menyampaikan apa yang diketahuinya. Ketika dia melihat, kalau tadi itu dia mengetahui. Ya. Bisa jadi dia mengetahui dari orang lain, kemudian dikasih tahu sama orang lain ini, oh, hilal sudah datang gitu kan. Maka berpuasalah. Atau memang dia berada di tempat di mana orang-orang sudah mulai berpuasa, maka dia ikut berpuasa. Maka ada beberapa nanti bagaimana kita atau umat Islam itu menentukan awal dari bulan Ramadan dari ayat Al-Quran ini tadi. Maka berarti memberikan kesaksian dalam arti menyampaikan apa yang diketahui dari hilal atau bulan sabit yang dia lihat sebagai tanda masuknya bulan Ramadan. Itu secara bahasanya. Yang pertama, bagaimana cara menentukan awal Ramadan? Ya, kadang kita ini kan berselisih, ya, beda sehari dua hari NU sama Muhammadiyah, ya, belum lagi dengan pemerintahnya gitu. Kenapa? Ini mungkin caranya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ini. Yang pertama, bagaimana cara menentukan awal Ramadan? Ru'yatul hilal, melihat hilal. Ini hadis Rasulullah SAW. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, manusia sedang memperhatikan hilal. Lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa aku telah melihat hilal. Ini yang melihat hanya Umar radhiyallahu anhu dan orang lain sedang melihat juga, tapi yang memberi kesaksian kepada Rasulullah adalah Umar bin Khattab. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Artinya di sini ketika ada kesaksian dari seseorang, berarti memang cukup itu dijadikan bukti untuk kita berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW, orang sedang menyaksikan, kemudian Umar bin Khattab datang, saya sudah menyaksikan hilal ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, dah kita puasa. Ini caranya sederhana. Kemudian yang kedua, menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Rasulullah SAW bersabda, ya, muttafaqun alaih, dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Kalau tadi dari Umar radhiyallahu an, ini dari anaknya Ibnu Umar radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah. Tadi berarti hadis yang pertama, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah. Jika kalian melihatnya lagi maka berhari rayalah. Jika hilal tertutup maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hitungannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengikuti mayoritas. Artinya kita tidak perlu bersusah payah untuk melihat hilal. Kalau semua orang nanti punya keinginan untuk melihat hilal, masing-masing juga nanti punya ijtihadnya. Jadi perlu mengikuti mayoritas saja. Kalau udah orang berpuasa, ya kita ikut saja berpuasa itu. Tapi karena kita di Indonesia ini organisasinya besar, pengikutnya juga banyak. Jadi kalau pemimpinnya bilang belum, ya banyak juga yang nggak ikut, ya kan? Kalau ada yang bilang udah, ya pengikutnya banyak juga yang ikut. Jadi agak susahnya di sini. Nah, mengikuti mayoritas kata Rasulullah. As-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudahhuna. Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian itu berpuasa. Hari raya Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas kalian itu berhari raya. Dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian itu beridul adha. Apa dalilnya? La tastami'u qaumi ala dhalalah. Tidak mungkin, mustahil kaumku kata Rasulullah dengan mayoritas itu berkumpul dalam dhalalah. Itu salah satu dalilnya. Mereka berkumpul, mereka berijtihad dalam hal kesesatan. Ya, jadi ketika ulama-ulama sudah sepakat
Mereka mengatakan bahwa ini sudah saatnya kita berpuasa, sudah kita berpuasa saja, kita mengikuti ijtihad yang sudah ditetapkan oleh para ulama, apalagi kalau sudah mayoritas bentuknya. Jadi dari tiga tadi, hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya ketetapan hilal itu cukup dilihat oleh misalnya satu organisasi saja, atau memang yang sudah diberi kewenangan oleh pemerintah misalnya untuk melihat, jadi supaya tidak adanya perbedaan pendapat di situ, karena memang Rasulullah SAW di sini tidak ada perbedaan yang terjadi pada zaman Rasulullah berkaitan dengan cara mereka berpuasa. Artinya mereka berpuasa bersama-sama. Ketika orang sudah melihat hilal, ya udah sama-sama mereka berpuasa. Tidak ada perbedaan mengenai cara mulainya puasa. Karena apa? Kalau memang tidak bisa dilihat, genapkan 30 hari bulan Sya'ban, cukup. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita lanjut ayat berikutnya, ayat ke 187. Wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf di malam di masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Sebab nuzul ayat. Jadi kita lihat kenapa ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang uhilla lakum lailatas siyam. Jadi kita itu boleh menggauli istri kita pada malam hari bulan Ramadan. Ya, ayat ini turun karena memang pada sahabat saat itu, ya, mereka seperti diantara mereka adalah Qais bin Shirman dan Umar bin Khattab. Ya. Qais bin Shirmah dan Umar bin Khattab. Qais bin Shirmah dari golongan Ansar. Mereka kepayahan setelah bekerja pada siang harinya karena setelahnya sholat isya dia tertidur sehingga tidak makan dan minum hingga pagi. Adapun Umar bin Khattab menggauli istrinya setelah tertidur pada malam hari bulan Ramadan. Keesokan harinya ia menghadap kepada Rasulullah SAW untuk menerangkan hal itu. Jadi pada sahabat dahulu itu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mereka itu kalau udah ghurub syam, matahari udah terbenam, kemudian mereka makan, ya, berbuka puasa. Tetapi dalam pemahaman mereka, ya, kalau sebelum tidur berarti mereka masih boleh makan, ya, mereka masih boleh makan. Tetapi kalau sudah tidur bangun lagi mereka nggak boleh makan. Itu pemahaman mereka tentang puasa. Sehingga sampai besoknya mereka nggak sahur, kemudian besoknya berpuasa. Sama halnya ini Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau tadi itu adalah seorang sahabat Qais bin Shirmah, dia itu tertidur ketika istrinya ketika masa buka puasa,
kemudian dia bilang ini ada makanan nggak, kemudian istrinya bilang belum siap, ya kan? Belum siap, kemudian lantas dia tertidur, ya. Pas sudah disediakan oleh istrinya makanan, kemudian dia tidak bangun. Dan dia memang, pemahaman para sahabat memang kalau sudah bangun dari tidur, ya malam hari bangun dari tidur nggak boleh makan lagi sampai esoknya berpuasa. Nah, sementara Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia tertidur, kemudian bangun, kemudian menggauli istrinya. Nah, dia agak ragu dan was-was. Kenapa? Karena dia menggauli istrinya setelah tidur di malam hari. Ya, setelah tidur di malam hari, maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, "Wahilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Turunlah ayat ini kepada para sahabat. Yang melalui Rasulullah SAW dari malaikat Jibril menjelaskan bahwa pada malam hari itu boleh kalian menggauli istri kalian, kemudian boleh makan sampai apa? Sampai terbit fajar sodik. Ya, terbit fajar sodik itu yang memisahkan antara malam gelap kemudian antara pagi. Munculnya pagi hari, kemudian hilangnya kegelapan malam. Jadi di situ ada fajar sodik. Nah, disitulah permulaan untuk kita imsak atau mulai kita melakukan ibadah puasa. Nah, kemudian sampai para sahabat itu, ya mereka tidak menggauli sama sekali istrinya, ya pada malam hari karena takut. Kemudian lalu turunlah ayat Al-Quran, ya. Nah, pada malam hari boleh, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Kalau siang hari ini perbedaannya, kalau sudah siang hari, ya boleh nggak hukum menggauli istri di siang hari pada bulan Ramadan. Ini kita ambil hukum-hukum dasar yang ada di dalam Al-Quran dulu, ya. Baru nanti pengembangan tentang nanti perbedaan-perbedaan yang kita hadapi sekarang kontemporer, ya. Nanti kita akan bahas khusus itu, tetapi landasan dasarnya dulu kita pegang dari ayat Al-Quran ini. Hukum menggauli istri pada bulan Ramadan. Yang pertama, ini pembahasan para ulama di fikih, ya, fikih ibadah atau fikih siang. Yang pertama adalah hukmus shaum manjama muta'ammidan fi nahari Ramadan. Yang pertama, hukum puasa bagi orang yang menggauli istrinya secara sengaja pada siang Ramadan, pada siang bulan Ramadan. Menjama'a muta'ammidan fi nahari Ramadan fasada shaumahu. Barang siapa yang menggauli istrinya secara sengaja pada bulan Ramadan, maka batallah puasanya, rusak puasanya. Itu karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Pada malam hari boleh. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya berarti siang hari diharamkan. Ketika Allah menjelaskan uhilla lakum lailatas siyami, sesungguhnya Allah menghalalkan bagimu pada malam hari, maka mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya pada siang hari itu tidak boleh, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka batal saumnya dan sudah rusak itu puasanya. Tuh, ternyata dulu kalau dia sudah merusak puasanya, dia sudah rusak puasanya, sudah batal karena dia melakukan itu. Ternyata beda, ya cara membayarnya juga beda. Ya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang panjang sekali. Ini kita lihat, seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu hari kami pernah duduk-duduk di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pria tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, celaka aku." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apa yang terjadi padamu?" Pria tadi lantas menjawab, "Aku telah menyetubuhi istriku, padahal aku sedang berpuasa." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan?" Ini kafaratnya yang pertama. Dia tadi menjawab, "Tidak."
Lantas Nabi SAW bertanya lagi, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Pria tadi menjawab tidak. Lantas beliau SAW bertanya lagi, apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin? Beliau bilang, pria tadi juga menjawab tidak. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW lantas diam. Tatkala kami dalam kondisi diam, ada yang memberi hadiah 1 wadah kepada Rasulullah, 1 wadah kurma kepada Rasulullah SAW. Ya, ini di sini tidak dijelaskan siapa yang datang. Itu bisa kemungkinan adalah malaikat yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau SAW berkata, di mana orang yang bertanya tadi? Pria tersebut lantas menjawab, ya aku. Kemudian beliau SAW mengatakan, ambillah dan bersedekahlah dengan ini, ya, dengannya. Kemudian pria tadi mengatakan, apakah aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku? Wahai Rasulullah, demi Allah tidak ada yang lebih miskin di ujung timur dan ujung barat kota Madinah selain keluargaku. Udah miskin ini, Masya Allah. Nabi SAW tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau SAW berkata, berilah makanan tersebut kepada keluargamu. Jadi kembali kepada diri sendiri. Ya, jadi Islam ini sangat luar biasa bagaimana menyelesaikan persoalan. Jadi Rasulullah SAW menyelesaikan persoalan Islam ini, persoalan umatnya sangat simpel sekali. Ya, jadi tidak memberatkan. Nah, memang Islam ini adalah sesuatu yang sangat solutif ya dalam kehidupan keseharian kita. Jadi tidak tekstual ya Islam ini. Jadi dipahami secara gamblang, dipahami secara betul sehingga orang memahami Islam ini juga tidak misalnya oh ini keras dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi bukan dimudah-mudahkan. Tapi memang benar ini seorang sahabat Rasulullah SAW karena hidup pada zaman Rasulullah, dia orang paling miskin. Ternyata solusinya juga ada gitu, nggak dipaksa dia puasa 2 bulan berturut-turut karena nggak bisa itu. Jadi kafaratnya itu 3 tadi, itu harus secara berurutan. Para ulama menjelaskan secara berurutan, nggak boleh. Yang pertama dia harus memerdekakan budak, puasa 2 bulan, kalau nggak mampu baru dia memberi makan 60 fakir miskin. Itu yang sengaja, oh Bapak sekalian, jika melakukan jima pada siang hari Ramadan, dia sengaja melakukannya. Bagaimana mengqadanya? Yang kedua, selain dia membayar kafarat, kata para ulama, dia harus mengqadha. Dia wajib mengqadha puasanya. Dia bayar tadi 3 kafarat tadi, ya, kalau nggak mampu yang 3, salah satu dari 3 tadi dia harus lakukan, kemudian dia harus mengqadha. Nah, ini pendapat para ulama menjelaskan al-majami' fi nahari Ramadan yaqdi dzalikal yaumul ladzi afsadahu bil jima'. Hendaklah dia itu mengganti atau mengqadha puasa yang telah ia rusak karena jima'. Wa hadza bi ittifaqi madzhabil arba'. Ini karena ittifaq 4 mazhab. Ya. Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah Hanabilah. Dan dalilnya adalah mereka punya dalil harus qadha. Li'annahu afsada shaumahum, karena dia telah merusak saumnya al-wajib yang telah diwajibkan oleh Allah. Dia telah merusak puasa yang telah diwajibkan oleh Allah. Falazimahu al-qadha kas-shalah. Sebagaimana kalau kita merusak salat kita ini salat misalnya tiba-tiba keluar kentut, rusak salat kita kan, maka kita harus ulang lagi sholat kita. Sama seperti itu kata para ulama, ketika kita merusak puasa Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah, maka dia wajib mengqadhanya. Li'annahu idza wajaba al-qadha 'ala al-muftir bi'udhrin. Karena apa? Karena kalau diwajibkan qadha kepada orang yang memang ada uzur karena dia tidak melakukan ibadah puasa, fa'alal mu'tamid min babin aula, maka orang yang sengaja merusak itu adalah lebih dibanding orang yang ada uzur. Hendaklah dia mengganti atau mengqadha puasanya. Karena apa? Seharusnya dia harus lebih punya kemauan untuk mengqadha dibanding orang yang uzur. Karena apa? Dia sengaja melakukan itu. Itu alasan para ulama
Kenapa selain bayar kafarat dia juga harus mengqadha puasanya? Kemudian jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya hukum man jama'a nasiyah. Hukum man jama'a nasiyah. Jima karena lupa, nggak sengaja. Ada nggak Bapak? Jadi ini menurut para ulama, man jama'a nasiyan, barang siapa yang melakukan jima pada bulan Ramadan dan itu karena dia lupa atau dia nggak tahu nasiyan, fa shaumuhu shahih, maka puasanya itu tidak batal, puasanya betul. Ya. Wala yalzamu syai'un wa hadza madhhabul Hanafiyah, dan tidak ada sedikit pun kafarat atau qada baginya. Wa hadza madhhabul Hanafiyah was Syafi'iyah. Ini adalah mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Wa huwa qaul ta'if minas salaf, dan beberapa ulama salaf. Wa ikhtarahu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga mengambil pendapat ini, wa Ibnu Qayyim al-Jauzi, wa San'ani, wa Syaukani, wa Ibnu Utsaimin. Ini pendapat para ulama yang berkaitan kalau dia melakukan jima pada siang hari tidak ada unsur kesengajaan. Setelah jima misalnya, wah saya lupa, wah berarti udah nggak ada ininya ya, nggak ada balasannya atau nggak ada kafaratnya di situ. Ini dalilnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dalil para ulama yang mengatakan tidak batal. Man aftara fi syahri Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarah. Barang siapa yang pada bulan Ramadan dia makan, dia berbuka dan itu dalam kondisi dia lupa, fala qada'a alaihi, dia tidak ada qada dan tidak ada kafarat baginya. Hadis sahih. Maka wajhud dalalah. Bagaimana penjelasan dari dalil ini? Kenapa kok makan dan minum ada kiasnya dengan jima? Apa hubungannya? Ini para ulama mengambil satu hukum yang disebut dengan kias. Ya, dalam ilmu fikih atau ilmu usul fikih ada hukum-hukum yang diistihadkan, kemudian istihad itu dari satu hukum kemudian diambil hukum yang lain. Itu yang disebut dengan kias. Kiasnya gimana? Ya. Di sini Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang membatalkan puasa, yaitu berkaitan dengan makan dan minum di sini. Bahasanya aftor. Aftor itu jenisnya makan, yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum. Itu yang disebut dengan futur atau aftor. Ya. Maka para ulama menjelaskan annal fitrahuna a'ammu min ayyakuna bi aklin aw syarabin fashmalul jima. Sesungguhnya yang dimaksud dengan aftor di sini atau makan dan minum di sini maknanya lebih luas, yaitu juga bisa masuk yang disebut dengan jima. Itu boleh di situ. Itu kiasnya ke situ. Al-ahaditsul waridah fil kafarati fil jima' fi ba'dihha halaktu wa fi ba'dihha ihtaraktu. Hadis yang berkaitan dengan seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW tadi, kemudian dia mengatakan halaktu, sesungguhnya aku celaka. Sesungguhnya aku celaka, dengan kata-kata yang lain ihtaraktu, aku celaka. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa dia melakukannya itu dengan sengaja. Artinya dia datang ketika seorang mengatakan celaka, halaktu, berarti dia melakukan itu dengan sengaja. Berbeda ketika dia tidak melakukan dengan sengaja, akan tidak dengan kata-kata halaktu. Nah, itu pendapat para ulama bahwa melakukan hubungan di siang hari tanpa sengaja tidak membatalkan, tidak ada kafarat, tidak ada qada baginya. Sambung aja puasanya, santai aja, seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Kemudian selanjutnya, hukmu man takarrara minhul jima' fi yaumin wahid wa kaffara anil awwal. Hukum bagi orang yang mengulangi berhubungan pada siang hari, ya, dalam satu hari. Dia melakukan hubungan dengan suami istri di hari Ramadan pada waktu puasa 1, 2, 3 lebih. Itu bagaimana hukumnya?
Ini memang kalau tadi kan mungkin yang pertama itu dia nggak tahan nafsunya, yang kedua lupa. Kalau yang ketiga ini memang ada unsur kesengajaan gitu kan, diulangnya melakukan itu dalam sehari, bukan sekali tapi beberapa kali gitu. Ya, emang niat lah kalau kayak gini tuh. Ikhtalafal ilm fi man takarrara minhul jima' fi yawmin wahid wa kaffaru anil awwal. Hal talzimhu kaffaratun tsaniya amla? Qaulain. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mengulang-ulang melakukan hubungan di siang hari dengan istrinya secara sengaja. Apakah dia membayar kafarat yang pertama saja atau dia harus membayar kafarat dengan yang dilakukan yang kedua dan yang ketiga? Itu. Apakah setiap kali dia melakukannya harus membayar kafarat? Ini ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, man jama'a fi nahari Ramadan wa takarrara minhu al-jima' fi yawmin wahid wa kaffaru anil awwal fala talzamu kaffaratun tsaniyah. Barang siapa ya yang berhubungan di siang hari pada bulan Ramadan dengan sengaja, kemudian dia mengulanginya lagi untuk keduanya pada hari yang sama, wa kaffaratu anil awwal, dia hanya membayar kafarat yang pertama. Ya. Ini perkataan dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, wa ikhtarahu Ibnu Utsaimin. Wa dzalika li annahu lam yusadifu sauman munaqidan. Ya, munaqidan. Falam yujib syai'an bi khilafil marwatil ula. Fal jima'u tsani warada 'ala saumin ghairu sahih, fa huwa la yusamma shaiman. Kenapa kata para ulama Malikiyah dan Syafi'iyah ini hanya bayarnya kafarat ketika dia melakukan hubungan yang pertama? Karena apa? Karena dia itu sudah membatalkan puasa. Dengan jima' dia sudah membatalkan puasanya, rusak puasanya. Hubungan yang kedua dia melakukannya dengan istri itu bukan dalam kondisi puasa, itu kata para ulama, sehingga dia hanya membayar kafarat yang pertama karena dalam kondisi puasa. Hubungan yang kedua itu kondisi puasanya sudah rusak, maka tidak perlu ada kafarat. Gitu. Maka tidak disebut shaim dia. Gitu. Tapi ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah man jama'a fi nahari Ramadan tsumma jama'a marratan tsaniyah talzamuhu kaffaratun tsaniyah idza kaffara 'anil awwal wa huwa madhhabul Hanafiyah wal Hanabilah. Ini mazhab Hanafi dan Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal. Barang siapa yang melakukan jima' pada bulan Ramadan yang kedua, maka dia harus membayar kafarat yang kedua. Sama seperti dia membayar kafarat yang pertama. Karena apa? Alasannya, awalan li'annal jinayatul ula injabarat bil kafaratil ula. Karena apa? Karena ketika dia melakukan jinayah atau perbuatan yang merusak puasanya, dia diwajibkan dan diharuskan untuk membayar kafarat yang pertama. Fasadafa jima'uhu tsani hurmatun ukhra. Sesungguhnya dia melakukan jinayah atau merusak puasanya yang kedua, maka dia juga harus membayarnya. Karena dia telah melakukan sesuatu yang haram yang lain. Yang tadi dia melakukan sesuatu yang haram. Pertama dia melakukan hubungan. Yang kedua itu juga disebut sebagai sesuatu hal yang telah diharamkan oleh Allah. Falazima li ajlil kafarah, maka dia juga harus membayar kafarat dua. Itu. Di annahu idza jama'a fa kaffar tsumma jama'a ulima anna zajara lam yahsul bi kaffaratil ula. Kenapa? Karena dia melakukan dua hal. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ya, Bapak-bapak, hadirin jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya hukmu man takarrara minhul jima' fi yaumaini fa aktsar. Hukum bagi yang melakukan jima' yaumain fa aktsar. Hari lebih dari 2 hari. Maksudnya setiap hari dia lakukan, maka para ulama menjelaskannya di sini man takarrara minhul jima' fi yaumaini fa aktsar talzamhu kafaratu bi kulli yaumin jami' fihi. Maka hendaklah dia membayar kafarat setiap hari dia melakukannya. Jadi setiap hari dia melakukan, terlepas dari perbedaan pendapat dari setiap harinya berulang kali dia lakukan, itu perbedaan pendapat, tetapi kesepakatan para ulama di sini kalau dia melakukannya hari ini maka dia harus membayar kafarat. Dia melakukannya besok hari maka dia harus membayar kafarat yang berbeda dengan hari yang sebelumnya. Gitu. Fa isaduhu ya lam tudakhil kafaratuha. Jadi tidak bisa masuk ke dalam satu kafarat saja. Ya, satu kafarat enggak bisa sehari dia lakukan, kemudian hari berikutnya dia lakukan, hanya mengandalkan kafarat yang hari pertama, tidak bisa. Setiap hari dia harus membayar kafarat sesuai dengan hari-hari yang telah dia lakukan. Bagaimana kalau seorang istri melakukannya karena ta'atan, dia taat kepada suaminya, apa yang harus dia lakukan? Sama, dia harus membayar qada, kemudian membayar kafarat seperti suaminya. Sama, setiap mereka wajib membayar. Suaminya wajib membayar kafarat, istrinya pun sama membayar kafarat. Suami istri membayar kafarat. Hukmu ya al-jima' fi qada'i Ramadan amidan. Hukum jima' ketika puasa qada' Ramadan. Dia melakukannya atau berhubungan dengan istrinya pada masa dia berpuasa qada' Ramadan. Menjama' fi qada'i Ramadan amidan fala kafaratu alaihi. Barang siapa yang melakukan hubungan ketika dia berpuasa untuk menggantikan hari-hari yang sudah dia lewati dari Ramadan, maka fala kafaratu alaihi, tidak ada kafarat baginya. Bi ittifaqi al-madzhabil fiqhiyah al-arba'ah. Ini menurut 4 pendapat mazhab fikih. Ya, jadi enggak ada kafaratnya di situ. Dia hanya menggantikannya ulang karena dia sudah sudah merusak puasa qadanya. Wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabiyah. Wa dzalika li in'adami hurmatus syahr wa li anna an-nassa yujabul kafaratu warada fi man jama'a fi nahari Ramadan fala yata'addahu. Jadi kenapa qada puasa Ramadan itu dia melakukan hubungan suami istri berbeda ketika dia melakukannya pada bulan Ramadan? Yang pertama, alasan para ulama karena hurmatis syahr, karena keharaman bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang khusus. Jadi tidak bisa disamakan dengan bulan yang lain keharamannya Ramadan. Ya. Wali anna an-nassa biwujubil kafarati warada fi man jama'a fi Ramadan. Karena nas tekstualnya atau tekstual nas yang ada di dalam Al-Quran itu menjama'a fi nahari Ramadan, yang melakukan hubungan itu, yang bayar kafarat itu yang melakukan hubungan ketika bulan hari Ramadan. Jadi itu dalilnya tidak membayar kafarat ketika mengqada puasa Ramadan dan dia melakukan hubungan suami istri. Sambung Bapak yang dimuliakan Allah. Kita sambung ayat yang tadi. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr.
Wa kulu washrabu, hendaklah kalian makan dan minum hatta yatabayyana lakum, sehingga ada kejelasan terhadap kalian benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Sahal bin Sa'id bahwa kata minal fajri dalam surat Al-Baqarah ayat 187 diturunkan berkenaan dengan orang yang pada malam hari mengikat kakinya dengan benang putih dan benang hitam apabila hendak saum. Jadi mereka, para sahabat dulu itu tidak memahami ayat ini benar-benar. Artinya mereka sebelum tidur itu mereka mengikat kaki mereka dengan benang, satu kiri benang putih, yang kanan benang hitam, itu sebaliknya. Nah, ketika mereka bangun, ya, mereka makan dan minum sampai jelas terlihat perbedaan antara kedua tali itu. Jadi ketika mereka makan kemudian minum, kalau sudah jelas merah, kalau sudah jelas benang hitam dan putihnya, baru mereka berhenti makan. Gitu. Jadi pemahamannya, ya ini sahabat juga, masya Allah, mereka memahami Al-Quran juga tidak seperti sahabat-sahabat seperti Ibnu Abbas, Imam Ali dan lain sebagainya. Ya, ternyata banyak di antara mereka yang juga tidak paham dengan kosakata atau kata-kata majas yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ya, maka turunlah minal fajri, kemudian mereka mengerti bahwa khaitul abyad minal khaitil aswadi itu tidak lain melainkan terbitnya fajar shadiq, yaitu dengan adanya warna putih fajar yang terpisah dari kegelapan malam. Ya, itu tanda atau bukti bahwa memang sudah mulai untuk kita berpuasa, waktu sahur. Ya, berhentinya waktu sahur ketika fajar shadiq itu sudah muncul. Gitu. Ini hukum sahur ya. Ini kita bicara dulu hukumnya. Yustahabbu liman arada siyam ayyatasahhar. Ini memang hukum makan sahur itu mustahab, sangat dianjurkan dan dicintai oleh Allah dan Rasul. Jadi kalau bisa kita tidak meninggalkan sahur. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Hendaklah kalian sahur, sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Dan di dalam riwayat Anas radhiyallahu an, annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qamu ila shalah. Sesungguhnya mereka makan sahur bersama Rasulullah, lalu mereka mendirikan salat sama berjamaah. Makan sahur adalah keberkahan di dalamnya, sudah saya sebutkan tadi. Kemudian sebagai pembeda puasa umat Islam dengan ahlul kitab adalah sahur. Ya, faslu ma baina siyamuna wa siyami ahlil kitab aklatus suhur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa orang yang ahlul kitab itu adalah makan sahur. Itu hadis riwayat Muslim. Batas waktu sahur. Ini terdapat beberapa perbedaan pendapat ya. Ini waktu sahur ini kadang, makanya ada waktu, apakah waktu imsak itu adalah waktu untuk berhenti kita makan? Ya. Terdapat beberapa riwayat dari sebagian sahabat yang menunjukkan bolehnya makan bagi orang yang hendak berpuasa sampai dia yakin bahwa fajar shadiq itu telah terbit. Ibnu Hazm menyebutkan beberapa riwayat tentang hal ini. Ini dari Ibnu Hazm, dari Umar bin Khattab. Beliau berkata, apabila ada dua orang yang satu ragu apakah fajar shadiq itu sudah terbit, sudah muncul ataukah belum, maka makanlah sampai keduanya yakin. Yang kedua, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Allah menghalalkan minum selama engkau masih ragu. Yang dimaksud ragu di sini adalah terbitnya fajar. Kalau kita ini bangun tiba-tiba udah azan, misalnya, tiba-tiba udah azan. Nah, kita mau pastikan tuh kan apakah azan yang dikumandangkan itu adalah azan sudah terbit fajar shadiq apa belum. Maka azan ini tidak ada kaitannya dengan berhentinya kita makan untuk sahur. Tidak ada kaitannya, karena di sini ditetapkan oleh
Rasulullah SAW itu berkaitan dengan fajar shodiq. Ya. Jadi kemudian dari hadis Rasulullah SAW ini dari Makhlul, beliau mengatakan, saya melihat Ibnu Umar mengambil seciduk zam-zam di bawah. Kemudian beliau bertanya kepada dua orang, apakah fajar sudah terbit? Yang satu menjawab, telah terbit. Yang lain menjawab, belum. Kemudian Ibnu Umar pun minum. Setelah membawakan banyak riwayat ini dan beberapa riwayat semacamnya, Ibnu Hazm memberikan keterangan ini semua karena fajar belum jelas bagi mereka. Karena memang belum ada kejelasan di situ apakah fajar sudah terbit atau belum. Nah, maka untuk kehati-hatian itulah di beberapa tempat termasuk di kita itu ada yang disebut dengan imsak. Kehati-hatian. Gimana kalau waktu imsak itu, ini waktu imsak itu waktu kehati-hatian karena kita nggak tahu terbit fajar itu apakah udah terbit apa belum fajar shodiq itu. Ya. Maka dalam beberapa riwayat seperti misalnya hukum bagi yang sedang makan sahur tiba-tiba azan. Bagaimana? Ya. Allahu Akbar. Ini kita makan nih. Kita lagi pegang makanan, baru masuk satu suap. Nah, dalil yang pertama yang kita pakai, azan itu bukan menentukan sudah terbitnya fajar shodiq, maka kita harus memastikan. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza sami'a ahadakum nida fal ina'u ala yadayhi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu. Rawahu Ahmad. Apabila seorang di antara kalian mendengar azan sementara wadah masih di tangan, maka jangan dia letakkan wadah tersebut sampai dia menyelesaikan kebutuhannya. Penjelasan dari hadis itu di bawahnya, yalzamu shaimul imsaku 'alal muftarat min tulu'il fajri as-shadiq. Maka bagi seorang yang saim yang berpuasa hendaklah dia menahan dirinya dari makan dan minum setelah terbitnya fajar shodiq ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Nah, fal ibratu bitulu'il fajr la bil azan. Di sini bahasanya fal ibratu bitulu'il fajr. Ini membuktikan bahwa berhentinya kita makan itu ketika terbitnya fajar shodiq, bukan karena azan. Kira-kira pas waktu itu kita itu mengarah ragunya kemana? Kira-kira Allahu Akbar, ini makan. Nah, kalau dalam sabda Rasulullah ini, ya jangan ditinggalkan, lanjutkan makannya, kan? Lanjut makannya. Tetapi penjelasan hadisnya kita benar-benar ragu bahwa bahwa fajar shodiq itu belum muncul. Bahwa kita masih ragu bahwa azan itu belum terbit fajar shodiq. Itu kalau kita masih kalau mau makan itu. Tapi kalau misalnya kita udah yakin nih azan ini memang udah terbit fajar shodiq, tinggalkan. Itu. Karena apa? Caranya para ulama menjelaskan dengan kaidah ilmu usul fiqh namanya. Mana yang muncul terlebih dahulu di dalam diri kita? Apakah keyakinan atau keraguan-raguan? Kalau yang muncul bahwa kita yakin bahwa azan itu belum terbit fajar shodiq, lanjutkan makan. Tetapi kalau keraguan-raguan yang muncul terlebih dahulu, berarti kita tinggalkan. Dalilnya kenapa seperti itu? Karena yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dan keraguan-raguan itu tidak bisa dijadikan landasan atau fondasi untuk meyakinkan kita. Itu dalil atau kaidah usul fikihnya. Kalau muncul keyakinan kita pertama bahwa yakin, kita lanjutkan makan karena fajar shodiq belum terbit, kita makan karena kita fondasi yakinnya mendahului dibanding keraguan. Tapi kalau dahulu dari keraguan, tinggalkan karena tidak bisa keyakinan itu atau tidak bisa sesuatu itu dibangun dari keraguan. Ya, seperti itu. Tanya sama diri kita saja. Itu kaidahnya seperti itu. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kalau tadi
kita sahurnya, bagaimana kalau nggak sahur? Ya, kita bangun, ya bukan lagi fajar sodik, ya subuh juga kelewat misalnya kan, udah kelewat berarti kita nggak sahur. Bagaimana hukumnya orang nggak sahur? Ya, salah satu dari hukum sahur itu adalah mustahab tadi, disukai. Tetapi bagaimana orang yang tidak niat sahur pada saat itu? Maka para ulama menjelaskan, mazhab Iqra Arba semua sepakat bisa tetap dia melaksanakan puasa walaupun dia tidak niat pada hari itu atau untuk hari itu. Karena apa? Ketika masuk Ramadan itu sebenarnya semua kaum muslimin itu sudah meniatkan dirinya untuk berpuasa. Wa mahallun niyah, kata Ibnu Taimiyah, wa mahallun niyah fil qalb. Adapun niat itu adanya di dalam hati. Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa niat itu harus dilafazkan, termasuk Imam Malik, niat kita lafazkan itu karena ada was-was. Orang yang was-was itu harus dilafazkan niatnya. Ketika dia sholat usalli gitu kan, dia usalli sunat, usalli fardhu zuhri misalnya gitu kan, dia ada was-was di dalam hatinya, maka bagi Imam Malik dia wajib melafazkan niatnya. Imam Syafi'i juga menjelaskan dia wajib melafazkan niatnya. Tetapi kalau orang yang biasa sudah niat dari rumah, ya, niat dari rumah, kemudian dia langsung melaksanakan ibadah apapun, sholat atau puasa, karena dia sudah niat dari awal. Ya, maka niat sholat itu, ya ketika kita mau lafazkan boleh, mau tidak dilafazkan juga tidak menjadi apa-apa. Apakah lafaz itu akan menjadi merubah niat atau merubah sholat? Tidak bisa. Karena apa? Ketika kita misalnya sholat zuhur, tiba-tiba kita niatnya usalli fardhul asri arba'u raka'atin. Yang kita lafazkan adalah sholat asar, sementara kita sholat adalah sholat zuhur. Apakah sholat kita batal? Sah nggak sholat kita? Mengikut imam sah. Karena apa? Karena sholat zuhur atau waktu sholat zuhur itu tidak bisa digantikan dengan lafaz niat. Dia tidak berubah. Sholat zuhur tetap waktunya sholat zuhur. Niat kita itu adalah, atau lafaz yang kita ucapkan itu tidak bisa menggantikan atau merubah waktu sholat zuhur, maka sah tetap. Seperti itu. Sama dengan kita niat, Bapak yang dimuliakan Allah, niat puasa. Qadha, kita belum bayar qadha puasa Ramadan. Ya. Sementara kita sudah mau puasa Syawal atau puasa Senin Kamis. Kita niat puasanya, niat puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Apakah puasa kita itu masuk puasa sunnah? Tidak. Karena apa? Kita masih ada tanggung jawab untuk qadha Ramadan. Maka langsung masuk dia itu ke yang wajib, walaupun kita lafaz niatnya untuk yang sunnah. Cuman mungkin kita dapat pahala dari puasa sunnah, kita dapat pahala sunnahnya. Tetapi kalau kita lafaz niatnya saya mau puasa, sementara kita masih ada tanggungan Ramadan, tiba-tiba kita, ya Allah saya mau puasa Senin Kamis, besok puasa sunnah, jatuhnya puasa wajib, puasa qadha Ramadan. Tsumma atimmus syiyam ilal lail. Hendaklah kalian itu melanjutkan atau menyempurnakan puasanya sampai malam. Malam yang dimaksud di sini wa fi tafsiriha, para ulama mentafsirkan seperti Imam Syafi'i di dalam tafsirnya al-waqtul ladzi yahrumu fihi at-ta'am 'ala as-sha'im hina yatabayyana al-fajr al-ukhra mu'taridan fil ufuq wa kadzalika balaghna 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ila an taghiba asy-syams. Jadi diharamkan bagi orang yang berpuasa itu supaya menahan dirinya dari makan dan minum serta hawa nafsu ketika terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Di situ bukan bahasanya azan. Jadi azan itu hanya sebagai tanda untuk sholat, tetapi untuk yang berbuka puasa sehingga taghiba syams, matahari itu benar-benar sudah tenggelam, tidak ada lagi sisa-sisa sudah tenggelam ya. Matahari sudah tenggelam, berarti memang saat itu kita boleh berbuka puasa. Itu yang disebut dengan malam. Yang dimaksud dengan tsumma atimmus syiyama ilal lail, hendaklah kalian sempurnakan puasanya sampai malam. Ya.
Itu maksudnya, itu menurut Imam Syafi'i dan beberapa para mufassirin yang lain. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, dari ayat yang tadi kita bacakan panjang tadi, ini yang terakhir hukumnya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini 10 malam terakhir kita itu biasanya i'tikaf. Ya. Wala tubashiruhunna, janganlah kalian menggauli istri kalian. Wa antum akifuna fil masjid. Karena kalian itu sedang beriktikaf di masjid. Ya, 10 malam terakhir diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah bahwasannya wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masjid. Yang dimaksud ayat ini, dalam ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang sahabat yang keluar dari masjid untuk menggauli istrinya di saat dia sedang iktikaf. Jadi iktikaf itu ternyata ada syarat-syaratnya. Ketika kita mau iktikaf, apakah kita mau iktikaf itu sehari atau 2 hari? Gitu. Kita masuk masjid, dari luar kita sudah i'takafa ya takif. Artinya kita berhenti, ya, kemudian berdiam diri, kemudian beribadah selama kita niatnya 10 malam terakhir misalnya. Selama 10 malam terakhir itu tidak boleh dia keluar dari masjid, kemudian dia menggauli istrinya. Itu batal i'tikafnya. Kalau mau i'tikaf lagi, niat lagi. Itu. Ya. Jadi kalau bukan i'tikaf namanya, kemudian dia datang dari rumah habis sholat isya, kemudian semenjelang subuh pulang dulu sebentar, datang lagi, itu enggak disebut i'tikaf. Yang disebut dengan i'tikaf itu adalah dia memang sudah niat dari awal dan tempatnya di masjid, kemudian dia tidak pulang, kecuali kata Aisyah di sini, kecuali ada hal-hal yang darurat sekali. Rasulullah itu datang ketika i'tikaf itu Rasulullah di masjid tempatnya, kata Aisyah. Kecuali hal-hal yang darurat banget. Ya, hal-hal yang darurat di sini bukan termasuk menggauli istri. Artinya kalau hal yang darurat itu hal yang memang perlu untuk diambil kemudian pulang lagi. Ya, kalau menggauli istri itu sudah batal i'tikafnya, karena itu memang dijelaskan di dalam Al-Qur'an tadi, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini 10 malam terakhir penting sekali untuk kita i'tikaf, hadirin yang dimuliakan Allah, karena pada 10 malam terakhir itu ada Lailatul Qadar. Nanti kita bahas khusus tentang Lailatul Qadar, bagaimana Rasulullah SAW membahasakan Lailatul Qadar ini dan malam-malam apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah tentang malam Lailatul Qadar. Bahkan ada hadis yang khusus sekali Rasulullah menjelaskan bahwa itu malam 27. Ya, ada yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau di negara-negara Arab itu malam 27 itu ramai sekali karena mengikuti hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Insyaallah mudah-mudahan kita masih ada waktu dan kesempatan di minggu atau di bulan yang akan datang. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya? Yang tanya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah puasa, ini kalau bagi orang yang menyusui atau orang hamil itu kan membayar fidyah. Ini saya pernah dengar ada 2 versi. Ketika dia sudah membayar fidyah, maka dia akan mengqadha di hari atau di bulan-bulan berikutnya. Tapi ada yang versi yang harus membayar fidyah, sama dia di hari atau di bulan kemudian dia harus mengqadha puasanya gitu. Sebenarnya itu cenderung yang mana sebenarnya kalau menurut Bapak, atau dengan versi yang mana yang lebih tepat gitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Ini kita bahas kemarin ya, maksudnya untuk qadha puasa itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. In kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Barang siapa di antara kalian yang sakit kemudian bermusafir, maka hendaklah dia mengganti hari-harinya mengganti puasanya pada hari yang lain. Maka Aisyah menjelaskan dalam riwayat yang disampaikan oleh Aisyah, orang mengqadha puasa itu boleh dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, sebelum Ramadan. Ya.
Sebelum Ramadan itu Syaban ya? Iya. Nah, itu boleh dia qadha. Ya, jadi urutannya dia qadha. Kalau tidak mampu, nah barang siapa yang misalnya dia tidak mampu untuk mengqadha puasanya seperti yang tadi disebutkan ibu hamil dan menyusui. Tahulah ibu hamil atau menyusui yang istrinya lahir tiap tahun. Ya kan? Ini tiap tahun, nggak mungkin itu. Lahir, ya kan nyusu, haulain kamilain. Orang yang menyusui itu kata Rasulullah 2 tahun sempurna. Ya. Ini baru setahun udah nyusu lagi, setahun lagi hamil, nggak mungkin itu. Apakah dia qadha atau fidyah? Bayar fidyah. Ya. Bayar fidyah. Orang sudah tua renta, ibu menyusui, ibu hamil, kayak tadi ibu menyusui atau hamil yang memang dia tiap tahun bayar fidyah. Maka fidyah adalah setiap hari adalah satu fakir miskin dengan makan yang lengkap seperti yang dimakan di rumahnya. Pilihannya bagaimana? Pilihannya kalau yang kayak tadi, ibu yang sudah tua renta, nenek yang sudah tua renta atau kakek atau yang ibu hamil menyusui, pilihannya fidyah. Itu lebih baik baginya, afdal. Ya. Kalau orang yang menunda-nunda beda lagi ya ceritanya. Orang yang sengaja menunda-nunda, ya. Maka para mazhab jumhur, ya mazhab jumhur termasuk Imam Syafi'i di situ, Imam Malik itu menjelaskan fa'alaihil qadha, dia itu harus membayar qadha puasanya, kemudian harus membayar kafarat, dia harus memberi makan kepada fakir miskin. Kenapa? Dia sengaja menunda-nunda. Sudah datang bulan Ramadan ini berikutnya, dia puasa Ramadan, puasa yang lalu belum selesai lagi, sampai datang Ramadan berikutnya. Bulan Syaban dia nggak puasa, sengaja dia menunda-nunda. Kata Imam Syafi'i, Imam Maliki dan beberapa imam yang lain menjelaskan baginya itu qadha, harus membayar dan dia harus kafarat juga. Dia harus membayar, dia harus memberi fidyah, bukan kafarat, ya, memberi fidyah kepada fakir miskin serta bertobat. Gini, DKM itu nih, saya juga pengalaman beberapa masjid itu kan ada yang membayar fidyah, ya, termasuk orang-orang tua. Kemudian itu apakah uang fidyah yang dikumpul di DKM itu disalurkan pada saat itu kepada yang berpuasa atau boleh dikumpulkan dulu baru diserahkan, gimana? Boleh, karena memang dalilnya jelas, orang yang membayar, kita ngambil kias dalilnya bahwasannya orang yang mengqadha puasa dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, sampai datangnya Ramadan, sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Maka orang yang membayar fidyah itu kalau misalnya dikelola oleh DKM, boleh saja dia mengelola waktu yang itu, ya, dari waktu yang awal Syawal itu sampai dia datang Ramadan. Kalau dia mau mengelola, boleh hukumnya. Maksudnya harus diserahkan, kita terima langsung aja, kita dibagikan kepada mereka yang berpuasa atau akhir Ramadan? Itu diserahkan kepada DKM. Dalilnya jelas, maksudnya boleh artinya? Boleh misalnya pada waktu Syawal sampai nanti sebelum Ramadan berikutnya dikelola bisa. Tetapi afdolnya ini kita ambil afdoliyahnya ketika orang sudah menyerahkan sesuatu, jangankan yang namanya fidyah, ya, jangankan namanya fidyah, infak, sedekah dan lain sebagainya. Ketika orang sudah menyerahkan, usahakan memang langsung dikasih kepada hak yang mendapatkannya. Itu karena kita hanya sebagai wadah yang diamanahkan untuk menyampaikan. Tetapi kalau dilihat dari dalil, ya, kalau dilihat dari dalilnya, boleh dikumpulkan dulu sampai nanti akhir Ramadan, sebelum datang Ramadan berikutnya. Itu kalau masalah hukumnya. Tetapi kalau masalah afdaliyahnya, takutnya kalau kita nunda-nunda seperti tadi, ternyata kita tidak menyampaikan secepatnya, ya, kita yang kena juga akan, maksudnya begitu. Ya. Ada barangkali itu ibu tuh dari rumah disapa aja, Pak, Bu Eva. Itu ada profesor kayaknya. Pak Jamal, itu dari disapa ibu. Oh ya, Ibu apa? Profesor Dr. Leva. Iya. Ini saya kurang dengar ininya. Suaranya enggak terdengar. Itu dimatikan.
Enggak kedengar. Ibu ada apa? Ada. Disapa. Iya. Mangga, Prof. Dengar Prof ya. Kalau mau bertanya yang tadi pertama yang kodok kalau lebih dari bulan Sya'ban itu maksudnya yang ditunda ulama itu kita membayarnya dengan kodok dan kafarat. Jadi batasnya untuk yang kodok dan kafarat itu apa kalau di bulan Sya'ban ya. Kemudian yang kedua pertanyaan saya adalah kita kodok atau kafarat untuk orang tua yang sudah meninggal waktu sakit, kita tidak tahu apakah sudah tidak berpuasa sehingga apakah itu sudah kafarat itu bagaimana itunya nanti pelaksanaan untuk kafaratnya. Itu saja dulu barangkali Pak Ustaz. Ya, makasih Prof. Ya, yang pertama itu berkaitan dengan qada puasa yang tadi ditanyakan juga. Itu qada puasa sampai Sya'ban itu memang Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menjelaskan dari hadis Rasulullah bahwasannya ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu mengganti qada puasanya sampai bulan Sya'ban karena memang ada kesibukan bersama Rasulullah. Di sini bahasanya ada kesibukan. Jadi makanya para ulama ketika menjelaskannya ada alasannya Aisyah radhiyallahu anha ada kesibukan dengan Rasulullah, maka ada penjelasan para ulama berikutnya atau perbedaan pendapat para ulama berikutnya. Kalau orang yang sengaja menunda-nunda kemudian tidak ada kesibukan, maksudnya dia sengaja menunda-nunda sampai Ramadan berikutnya. Maksudnya di sini udah datang Ramadan nih, tapi qada Ramadan sebelumnya dia belum lakukan. Maka para ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan dia harus mengqada sekaligus membayar fidyah, bayar kafarat. Qada puasanya tidak hilang, tapi dia juga harus memberi makan kepada fakir miskin. Jadi dua. Kenapa? Alasannya karena dia telah menunda-nunda puasa qadanya dengan sengaja. Itu ya. Nah, walaupun Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan penjelasan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi, dia menunda-nunda, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia menunda-nunda puasa itu bukan setelah Ramadan berikutnya. Maksudnya sampai bulan Sya'ban itu boleh hukumnya. Enggak ada kafaratnya di situ atau enggak ada fidyah. Nah, kalau sampai Sya'ban. Tapi kalau sudah datang Ramadan berikutnya, ini para ulama mengatakan itu harus dia membayar fidyah dan qada puasa. Bahkan Syekh misalnya Syekh Utsaimin mengatakan dia harus bertaubat. Kemudian beberapa ulama yang lain mengatakan dia harus bertaubat karena apa? Dia sengaja melakukan kesalahan itu, dia sengaja menunda-nunda sampai Ramadan datang lagi, dia belum selesai juga Ramadan sebelumnya. Seperti itu. Nah, wajib qada, kemudian dia harus membayar fidyah. Bertaubat juga itu. Kemudian yang kedua, qada untuk yang sudah meninggal itu wajib bagi ahli warisnya. Ya. Kalau dia tahu puasanya ditinggalkan ketika masa sakit, misalnya ahli warisnya tahu dia meninggalkan puasa selama 1 bulan ketika sakit, maka tidak perlu ada wasiat dari seorang yang meninggal itu untuk dikodokkan, tidak perlu. Tapi itu sudah menjadi kewajiban bagi ahli warisnya untuk mengkodok puasanya. Mengkodok puasanya boleh giliran, misalnya hari ini adiknya, anaknya yang pertama, anak yang kedua, ketiga boleh. Atau sekaligus mereka berpuasa dalam 1 hari, misalnya 6 orang anaknya puasa dalam 1 hari itu, untuk 6 hari ibunya boleh itu. Setiap orang berpuasa ya, untuk ibunya misalnya yang sudah meninggal. Wajib baginya, kalau dia tidak mampu, mereka tidak mampu untuk mengkodoknya, maka hendaklah dia mengambil harta dari warisan
yang ditinggalkan oleh ibu atau bapaknya tadi untuk membayar fidyah. Ya, bayar fidyahnya. Apalagi kalau tidak ada unsur kesengajaan. Kalau tidak ada unsur kesengajaan karena sakit, diwajib itu ahli warisnya untuk membayar fidyah atau mengqadha. Kalau misalnya si mayit ini meninggalkan puasa karena memang ada unsur kesengajaan, para ulama menjelaskan wajib baginya mengambil sebagian dari harta yang tadi si mayit itu untuk membayar qadha puasanya, untuk membayar fidyah, baru nanti dibagi ke ahli waris sisa hartanya. Jadi diambil dulu untuk si mayit membayar fidyah, baru nanti dibagikan kepada ahli waris. Kalau dia sengaja meninggalkan puasa, nah, si mayit meninggalkan puasa dengan sengaja dan anak-anaknya tahu itu, nah, maka wajib ambil dari hartanya dulu, baru nanti dibagikan sisanya ke ahli warisnya. Seperti itu kira-kira, Prof. Masih ada satu lagi barangkali pertanyaan. Mangga. Ini kalau misalnya sakitnya lama ya, sakitnya lama bertahun-tahun, nah tapi tidak bisa berpuasa, dan selama masih hidup itu kodoknya oleh ahli warisnya itu puasa lagi atau dengan dia. Kadang-kadang pada penyakit yang lama ya bisa itu bertahun-tahun ya, itu sehingga ya lama bertahun-tahun tidak puasa. Si orang tua itu bagaimana ini untuk membayarnya atau mengkodoknya bagaimana? Kalau ini sudah meninggal ya, dia belum meninggal, sebelum meninggal. Nah, kalau dia sudah tua, misalnya memang kita lihat kalau sudah tua berarti kayak tadi para ulama menjelaskan, orang yang fidyah ini dikhususkan oleh para ulama seperti ibu menyusui, ibu hamil, ya, kemudian orang tua yang sudah tidak lagi mampu untuk mengqadha puasanya, maka diwajibkan untuk membayar fidyah ketika dia sakit. Jadi ketika orang tuanya sakit, sudah nenek-nenek atau sudah kakek-kakek misalnya sudah tidak mampu lagi dia untuk, kelihatannya sudah bukan kelihatan, memang kita sudah tahu beliau nggak akan mampu untuk mengqadha puasanya, maka diwajibkan baginya untuk fidyah, bayar fidyah. Ya, harus bayar fidyah. Nah, ini karena dia belum meninggal. Tetapi kalau misalnya sudah meninggal, lain lagi pembahasannya. Artinya harus wajib diqadha sama anaknya. Karena dia masih hidup, maka kewajiban itu belum diserahkan kepada orang lain. Masih yang bersangkutan. Karena dia masih hidup, maka masih yang bersangkutan untuk menyelesaikan qadha puasanya, baik itu dengan fidyah. Ya, tidak bisa juga diqadha oleh anaknya ketika sakit. Puasa itu nggak bisa diqadha oleh anaknya sebagai dia masih hidup, tapi harus membayar fidyah. Gitu. Dengan bayar fidyah. Kalau tidak mampu dan secara material bisa ini sama anak. Kalau misalnya punten, kalau misalnya nggak mampu untuk memfidyah, ya, sama sekali misalnya nggak punya harta untuk memberi makan kepada fakir miskin, tidak ada dalilnya dari hadis Rasulullah SAW, ya, karena bahasa Al-Quran, bahasa hadis Rasulullah itu kita memberi makan kepada fakir miskin satu sehari itu sesuai dengan apa yang kita makan. Kita makan apa di rumah? Misalnya sudah kita tidak punya apa-apa, kalau kita masih bisa minum air, maka yang kita fidyah untuk orang lain itu adalah segelas air. Itu yang kita makan dan itu yang kita minum. Di rumah kita cuma bisa makan apa, misalnya ya nasi dengan lauk telur misalnya, itu yang kita kasih kepada fakir miskin sesuai dengan, itu hebatnya Islam atau hebatnya Rasulullah SAW menjelaskan, dan para ulama menjelaskan sesuai dengan apa yang kita makan. Seperti itu. Masih ada? Ada yang tanya? Sami-sami, Prof. Yang di rumah masih ada yang di sini ada tak? Mungkin masalah niat ya. Ini kan sering di masjid-masjid setiap kita setelah sholat tarawih biasanya kan imam tuh mimpin ini apa, mimpin niat ya tiap malam. Itu bagaimana tuh? Ada juga yang
dari awal niatnya 1 bulan. Iya, yang ya biasa ya. Para imam biasanya menjelaskan atau memimpin niat nawaitu misalnya somakotin itu lafaz ya, itu lafaz niat, tidak ada dalilnya, maksudnya tidak ada dalil yang menjelaskan tentang lafaz itu ya, karena para ulama menjelaskan rata-rata bahwa yang dimaksud dengan niat itu mahalluhu fil qalb, bahwa itu adalah tempatnya di dalam hati. Kalau mau dilafazkan mangga, tidak jadi persoalan, mangga dilafazkan, karena memang Imam Syafi'i atau Imam Malik gurunya menjelaskan kalau mau lafaz itu karena memang orang yang was-was saja. Orang yang melafazkan niat dalam sholat itu diperlukan bagi orang-orang yang was-was, yang memang apa istilahnya, pas sholat itu masih linglung, ini apa ini? Maka kata Imam Malik, usalli, makanya kata Imam Malik, sebutkan usalli fardhu zuhuri, supaya kita tidak was-was maksudnya itu maksud dari lafaz niat itu. Nah, adapun niat itu sendiri bukan lafaz itu, yang dimaksud dengan niat itu mahalluhu fil qalb, ada di dalam hati kita. Jadi ketika kita masuk Ramadan itu sebenarnya kita sudah mengatakan bahwa kita ini akan puasa Ramadan, itu udah niat sebenarnya. Gitu. Cuman kalau mau ditegaskan dengan lafaz itu tidak jadi masalah. Gitu. Jam 8. Enggak puasa ditutup doa saja. Ya, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Lijami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ya Allah la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا علما إلا نفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور أفكارنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا وأفكارنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور الشمس وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.